1 tahun ini saya merasakan sangat tersiksa. Sebelum dilanjut, subscribe dulu ya, dan jangan lupa like and share. Thank you. Yang perlu disampaikan secara langsung oleh rekan-rekan kita, Saudara Slamet, yang kebetulan beliau adalah salah satu perangkat desa Gelempang yang menjadi ketua gugus COVID di tingkat desa Gelempang, yang sedang Niat saya bekerja dan bukan mencari perkara. Saya yakin penyesalan yang sangat luar biasa. 1 tahun ini saya 1 tahun ini saya merasakan sangat tersiksa sekali. Sungguh niat saya bekerja tidak mencari perkara kepada pejabat negara. Saya minta tolong, bebaskanlah saya. Saya punya anak, orang tua saya. Anak saya 1. Astagfirullahaladzim. Saya sudah minta maaf kepada Forkompinda. Saya sudah minta maaf kepada supir yang membawa ambulan kosong itu. Saya sudah habis-habisan untuk meminta maaf kepada siapa yang akan saya minta maafkan. Saya sudi untuk bersujud di hadapannya. Sungguh saya menyesal kalau hal ini akan terjadi seperti ini. Saya akan menyesal sekali. Saya tidak akan ikut apa-apa untuk aktivitas di desa ini. Lebih baik menjadi orang yang netral daripada bergerak membela masyarakat, tapi akhirnya saya terjerat hukum. Terima kasih. Ya, saudara-saudara kalian, demikian konferensi pers secara resmi kami sampaikan dari perangkat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Banyumas mensikapi permasalahan hukum yang menjerat saudara kita Slamet dalam melaksanakan tugasnya selaku Ketua Relawan. Terima kasih kami sampaikan kepada TV Desa yang telah bersedia secara langsung live. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan wartawan, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar, yang mengikuti secara Zoom Meet maupun mengikuti di channel YouTube. Mudah-mudahan gerakan moral ini betul-betul mengetuk hati beliau Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk bisa memberikan ampunan, memberikan maaf, sehingga apa yang sudah terjadi di Kabupaten Banyumas sudah sangat kondusif, itu betul-betul bisa kita jaga bersama sampai akhirnya nanti kita lepas dari situasi pandemi COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Dan juga rekan-rekan wartawan, kami dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Banyumas akan menyampaikan surat secara terbuka pada beliau Presiden
Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo terkait dengan permasalahan jenazah COVID yang menjerat teman kita perangkat desa selaku Ketua Relawan Gugus Tugas tingkat desa terjerat hukum yang sampai sekarang untuk posisi hukumnya ada di Mahkamah Agung. Oleh karena itu melalui media ini kami mencoba mengetuk hati Presiden, mengetuk hati Bapak Joko Widodo untuk memberikan ampunan, memberikan kebebasan untuk rekan-rekan kita, selamat dari perangkat desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Akan kami sampaikan secara utuh surat terbuka untuk Presiden. Purwokerto, 18 Maret 2021. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas tidak hanya menelan korban jiwa meninggal dunia, namun akan menelan korban perangkat desa yang menjadi relawan COVID-19 tingkat desa masuk penjara atas nama selamat. Berawal dari sebuah keterbatasan pemahaman terhadap penanganan jenazah COVID-19, korban pertama di Kabupaten Banyumas di awal bulan April 2020, di mana jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 ditolak oleh warga masyarakat dengan kronologi singkat sebagai berikut. Pada tanggal 1 April 2020, pasien terkonfirmasi positif ber-KTP Purwokerto Utara meninggal dunia dan mendapatkan penolakan pemakaman dari warga di wilayah Purwokerto Utara. Kemudian rencana pemakaman dipindah ke wilayah Purwokerto Selatan karena yang bersangkutan mempunyai rumah di wilayah Purwokerto Selatan. Namun di Purwokerto Selatan juga mendapatkan penolakan, sehingga rencana pemakaman dipindah ke Desa Kedung Beringin, Kecamatan Patikraja. Lagi-lagi di wilayah itu juga mendapatkan penolakan, sehingga jenazah dibawa ke Desa Tungyang, Kecamatan Pekuncen untuk dimakamkan. Namun setelah dimakamkan, ternyata di Desa Tungyang juga mendapatkan penolakan. Jenazah yang sudah terkubur akhirnya digali kembali untuk dipindahkan dan akhirnya dimakamkan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen. Pada saat jenazah akan dimakamkan di Desa Pasiraman Lor, warga Kecamatan Pekuncen melakukan blokade jalan agar mobil tidak melewati jalan wilayah tersebut. Adalah Selamat, seorang perangkat desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, yang sekaligus menjadi Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat desa, yang pada saat itu mendapatkan perintah dari Kepala Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen untuk mengamankan wilayah Desa Glempang dan untuk melindungi warga masyarakat Desa Glempang agar tidak tertular COVID-19, mendatangi ratusan kerumunan massa yang sedang melakukan blokade jalan. Didasari pengetahuan yang sangat kurang terhadap penanganan jenazah korban COVID-19 dan taatnya kepada perintah kepala desa, serta rasa tanggung jawab sebagai ketua relawan gugus, ikut membaur bersama ratusan warga yang sudah berkumpul. Saat ambulan pembawa jenazah melewati jalan tersebut, maka Selamat bersama ratusan warga melakukan penghadangan. Ternyata ambulan tersebut kosong. Selamat dan ratusan warga tetap bersikeras agar ambulan bekas pembawa jenazah tidak melewati jalan tersebut
dengan alasan takut apabila nanti akan menyebarkan virus COVID-19 di wilayah desanya. Sampai akhirnya rombongan Bupati dan Kapolres melewati jalan tersebut. Selamat, seorang perangkat desa sekaligus sebagai ketua relawan gugus COVID-19 tingkat desa, berusaha menenangkan warganya dan berupaya melakukan komunikasi dengan rombongan Bupati dan Kapolres. Akhirnya, setelah Bupati dan Kapolres memberikan pengarahan yang dapat diterima warga, kerumunan massa akhirnya bubar dan rombongan Bupati dan Kapolres serta ambulan pembawa jenazah diperbolehkan melewati jalan itu. Selang sekitar 1 minggu, Selamat dan beberapa warganya diperiksa di Polres Banyumas atas permasalahan tersebut dan dijerat dengan tuduhan menghalangi petugas. Dan akhirnya proses hukum tetap berjalan dan sampai hari ini sudah masuk ke Mahkamah Agung Jakarta. Selamat, seorang perangkat desa yang menjadi ketua relawan gugus COVID-19 Desa Gelempang, Kecamatan Kuncen, Kabupaten Banyumas, terancam di penjara. Padahal apa yang dilakukan semata-mata adalah sebuah upaya menyelamatkan warganya agar tidak tertular COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir, dan dalam proses hukum yang sedang berjalan sampai di Mahkamah Agung, Selamat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Gugus COVID-19 melawan COVID di wilayah Kabupaten Banyumas bersama-sama dengan aparat, petugas kesehatan, dan seluruh perangkat desa Kabupaten Banyumas. Atas kejadian tersebut, Bupati Banyumas Haji Insinyur Ahmad Hussein melalui YouTube telah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak karena beliau menyadari kejadian penolakan jenazah korban COVID-19 di Banyumas itu terjadi karena kekurangpahaman masyarakat, kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah. Terbukti setelah adanya sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, tidak ada lagi penolakan jenazah korban COVID-19 di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Melalui surat terbuka kepada Bapak Presiden ini, kami, perangkat desa Kabupaten Banyumas, yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Banyumas, mengetuk hati dan memohon pada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia untuk 1. Memberikan kebebasan kepada Selamat atas kasus ini. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada seluruh relawan gugus tugas COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua segera terbebas dari COVID-19. Ketua Umum Selamat Mubarok, Sekretaris Sugeng Priyatno. Tembusan kami sampaikan kepada Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Tengah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bupati Banyumas, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Ketua PPDI Pusat, Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah, dan Pembina PPDI Kabupaten Banyumas.
Ya, yang jelas surat terbuka ini harapan utama kami adalah selamat terbebas dari jerat hukum ini. Itu aja. Kalau proses hukumnya itu seperti apa? Bisa diberikan Ya, jadi kami selaku perangkat desa juga salah satu sikap kami adalah menghormati hukum yang sedang berjalan. Jadi semenjak kejadian 1 April 2020 ini, mulai dari pemeriksaan di Polres sampai dengan proses di pengadilan negeri kita ikuti, dan sampai akhirnya muncul atau turun ingkrah dari pengadilan negeri itu 2 bulan, sedangkan tuntutan jaksa pada saat itu adalah 6 bulan ya, 6 bulan, karena putusan itu kurang dari 2/3 tuntutan jaksa, maka katanya secara standar operasional jaksa harus naik banding. Akhirnya jaksa naik banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, dan dari Pengadilan Tinggi turun putusan 6 bulan. Dan dari hasil putusan 6 bulan kami masih mencari keadilan. Kami menyampaikan ke Mahkamah Agung untuk menyampaikan kasasi. Sampai dengan hari ini berkas sudah diterima oleh Mahkamah Agung per tanggal 12 Februari apa ya? Kebetulan saya juga membawa, kalau tidak salah, Pak, dampak yang dialami selama proses. Ini yang kami terima di Mahkamah Agung, berkas itu di tanggal 22 Januari. 22 Januari berkas sudah masuk di Mahkamah Agung. Artinya mengajukan kasasi itu dari pihak? Ya, dari pihak Slamet, dari pihak Pak Slamet. Karena ada peningkatan hukuman yang betul, artinya karena kami merasa belum ada keadilan untuk teman-teman kita. Kalau itu masih belum menjalani hukum sementara, berarti saya sampai sekarang masih tahanan. Ya, jadi mulai tanggal 13 Mei ya, 13 Mei Pak Slamet itu menjalani tahanan rumah sampai dengan hari ini. Ya, 13 Mei 2020 beliau masih menjalani tahanan rumah sampai hari ini. Pak Slamet yang itu, Pak, selama proses hukum dan sebagainya itu yang dialami dampaknya apa sih Pak? Yang jelas dampaknya mental dan pikiran. Yang jelas berpendapat bahwa orang yang sudah masuk ke ranah hukum pasti orang yang negatif. Terus mental anak saya yang istilahnya langsung berpengaruh, langsung katakanlah kalau orang sini mengatakan mutungan lah, untuk berkomunikasi dengan saya juga seolah-olah dia sudah segan begitu. Sama tetangga itu ya? Iya, tetangga juga seolah-olah yang sebetulnya dalam kasus ini mereka pada kasihan, tetangga saya juga kasihan. Tapi kenapa Job tidak bisa istilahnya memberikan bentuk dari rasa kasihan itu? Sama keluarga juga ya Pak? Iya. Pak, harapannya dengan surat terbuka ini Pak yang disampaikan Presiden seperti apa Pak Slamet sendiri? Sama dengan harapan dari PDI, saya minta bebas dan saya tidak akan istilahnya mengaitkan dengan pihak manapun, yang penting saya bebas. Yang dirasa sanksi ini terlalu berat ya Pak ya? Iya, menurut saya berat sekali karena saya bekerja dalam arti menggugurkan kewajiban selaku Satgas Covid, tapi akhirnya saya terjerat hukum dan tidak ada mental sedikit pun saya menyiapkan itu. Kalau saya sudah ada persiapan mental untuk masuk di penjara, mungkin kalau saya
bentuk dari kriminal apalah itu mungkin bisa, tapi saya benar-benar Karena bekerja ya Pak ya? niat saya adalah mengayomi masyarakat, karena pemahaman saya COVID waktu itu adalah bisa beranak pinak dan bisa menular begitu saja, sehingga saya diberi SK untuk menjadi Satgas COVID. Berarti saya harus menunjukkan rasa tanggung jawab saya kepada masyarakat dan kepada pemerintah desa khususnya. Pada waktu itu menggadang ambulan kosong itu yang akhirnya pada tahun kosong. Iya, itu kosong. Tapi kan posisi waktu itu saya dengan ambulan ada 25 meter. 25 meter posisi ambulan datang dari sebelah selatan. Posisi saya di sebelah timur di pertigaan Jurangmangu. Terus tidak tahu bahwa itu ambulan isi apa kosong, yang penting ada ambulan ya kita tersiaga. Apa yang dilakukan Pak? Menghadang atau gimana? Iya, menghadang supaya karena saya diberi tugas untuk mengamankan, sehingga saya suruh untuk bekerja. Karena takut jenazah itu bisa menyebarkan. ya. Tapi nyatanya itu kosong, ambulan kosong. Dilempari batu nggak Pak? Kayu gitu Pak? Itu ada lemparan kayu, batu, tapi kan jauh, tidak mengenai mobil, tidak mengenai kru ambulan. Tapi itu bukan atas perintah Bapak. Tidak. Saya Spontanitas saja. Spontanitas. Saya malah justru istilahnya berkomunikasi dengan Bapak Bupati waktu itu dan Pak Kapolresta. Ada apa istilahnya informasi yang belum sampai ke masyarakat, sehingga waktu itu saya minta informasi. Nah, setelah itu kan langsung bekerjanya Pak Bupati waktu itu lolos, tidak ada penghadangan lagi setelah berkomunikasi dengan kami. Selain Pak Slamet pada waktu itu ada juga masyarakat lain Pak? Ya ratusan. Yang maksudnya Yang diseret hukum Pak? Kadang-kadang dan sebagainya gitu ada ratusan. Ya banyak sekali yang terjerat hukum 3. Terjerat hukum saya, Slamet, Karno, dan Tio. Kalau yang dua gimana Pak? Yang dua masyarakat biasa yang istilahnya yang bareng-bareng ayo mencari keadilan. Mereka sudah dieksekusi dalam artian sudah sama karena kami karena kami satu paket, sehingga sama nasibnya sama. Berarti belum dieksekusi juga. Masuk ke MA juga ini. Ya, karena saya melaksanakan ini satu pengacara juga. Satu pengacara saya melakukan seperti, cuma dia bukan anggota PPDI, sehingga dia mengikutkan organisasi kami. Kalau di desa sebagai apa Pak? Saya di desa di perangkatnya tahun perencanaan, tapi di satgasnya saya ketua Satgas COVID yang ber-SK. Desa Glembang. Pak, tadi Bapak bilang tahanan rumah itu maksudnya tahanan itu sudah berjalan yang Bapak hukuman 6 bulan itu atau gimana Pak? Atau memang Ya perhitungannya kalau hukuman rumah itu kan katanya 2/3. Berarti kalau sebulan di rumah sama-sama juga 10 hari di LP. Nah, berarti yang saya laksanakan waktu bulan Februari itu sudah, kalau di LS sekitar 3 bulan. Berarti kalau saat ini berarti saya harus mendapatkan 3 bulan. 6 bulan itu tahunnya Pak? berarti Bapak sudah menjalani tahanan rumah sekitar itu? Ya. Berarti sejak bulan Mei 13 Mei itu. Iya, 13 Mei saya tambah liter tahanan rumah. Kalau yang 6 bulan itu tahanan penjara. Iya, tahanan penjara. Tapi kan kalau di apa istilahnya di anukan dengan nyata kan 10 hari sama dengan 1 bulan. Berarti kan kalau saya ditahan di rumah terus selama 6 bulan, berarti kan harus 10 hari, berarti sampai 1 tahunan kan. Ya begitu, 46. Pak Slamet itu yang karena